Pembahasan kita kali ini tentang pesulap merah dan Gus Samsudin yang beberapa waktu belakangan ini menghiasi timeline media sosial kita. Jadi perseteruan mereka memang sedang hangat-hangatnya begitu ya. Ya karena lagi viral ya, dan aku pengen nyoba nih ngebahas antara pesulap merah dan Gus Samsudin gitu ya. Jadi di awal-awal ini aku nonton di channelnya si Marcel Radival, si pesulap merah, dan juga di channel Padepokan Nurzat Sejati miliknya Samsudin gitu. Dari kedua itu mungkin dapat aku simpulkan bahwa awal mulanya adalah ketika si Marcel Radival atau pesulap merah itu kan sering di konten YouTube-nya kan sering membongkar trik-trik dukun palsu gitu ya. Karena sering bongkar trik-trik yang dilakukan oleh oknum dukun atau dukun palsu itu, pada akhirnya salah satu yang di-reaction, kan banyak tuh, nggak hanya satu nggak hanya satu oknum yang di-reaction oleh Marcel, jadi ada banyak di-reaction kemudian dibongkar gitu, alurnya kayak gitu. Dan salah satu yang di-reaction itu jelalah si Samsudin gitu, dan reaksinya itu ketika melakukan membakar tisu tanpa disentuh. Kemudian ada lagi keris yang dapat menghasilkan energi petir. Ada lagi memindahkan santet atau hal-hal mistis itu ke dalam buah kelapa gitu. Nah, karena Samsudin merasa kok gini gitu, akhirnya ya bikinlah mereka itu berdua saling bikin sindiran dalam tanda kutip melalui konten-konten YouTube-nya atau di media-media sosialnya. Nah, karena ada salah satu pihak yang kepanasan, maka bikinlah si Samsudin itu seakan-akan membuat undangan terbuka bagi siapa-siapa saja yang ingin datang ke Padepokan Nurzat Sejati gitu. Undangan terbuka itu silakan kalau datang ke sini, kalau mau perang monggo, kalau mau datang baik-baik juga monggo. Dan si pesulap merah itu kan secara otomatis merasa diundang gitu ya. Si pesulap merah atau Marcel ini pada akhirnya merelakan waktunya untuk mengunjungi Blitar kalau nggak salah di desa Rejowinangun ya, kalau nggak salah. Berkunjung ke Blitar, kemudian tapi ketika sampai di Padepokan Nurzat Sejati, bukannya disambut oleh si Samsudin, justru yang dijumpai adalah pengacaranya gitu. Justru yang dijumpai adalah pengacaranya. Mereka ngobrol apa tujuanmu dan lain sebagainya gitu-gitu, sampai pada akhirnya terjadilah silang pendapat gitu. Pada akhirnya timbullah keributan gitu, kericuhan gitu. Dan dari mula kericuhan-kericuhan itu, adanya perbedaan pendapat itu, itulah yang kemudian membuat hal semacam itu, perseteruan-perseteruan itu menjadi viral gitu. Sampai info terkini, si pesulap merah atau Marcel Radival ini dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik gitu. Satu hal yang ingin aku bahas di sini yaitu aku lebih ingin menyoroti perihal tampaknya ini merupakan awal mula perubahan pola pikir masyarakat Indonesia ya, perubahan pola pikir masyarakat. Jadi semacam ada titik tracking point ya, tracking point di mana akan terjadinya perubahan pola pikir masyarakat Indonesia yang mengakibatkan perubahan budaya. Jadi yang berubah ya, menurut aku pribadi ya, mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya ini, dari kejadian antara pesulap merah dan juga si Samsudin ini, akan terjadi semacam perubahan tersebut. Perubahan bahwa dulu, di zaman-zaman dahulu kan, masyarakat kita ini cukup kental mempercayai hal-hal yang berbau mistis, hal-hal yang berbau gaib. Karena masyarakat kita dulu itu mempercayai hal-hal mistis, apa-apa disangkut pautkan dengan mistis. Kita punya sakit disangkut pautkan dengan mistis, kita punya dagangan sepi disangkut pautkan dengan mistis, dan hal-hal yang serupa disangkut pautkan dengan mistis. Ya karena memang budaya dulu adalah mempercayai hal-hal itu secara menyeluruh mungkin ya. Mungkin orang-orang tua kita, nenek-nenek kita dulu mempercayai hal ihwal mistis secara benar-benar gitu, secara benar-benar. Itu tradisi yang berkembang gitu. Stigma, persepsi, perspektif, kemudian common sense. Aku nggak tahu bahasa mana yang tepat untuk menunjukkan hal itu atau yang tepat untuk mengistilahkan hal itu. Mungkin aku sebut saja sebagai
perspektif atau anggapan atau common sense lah. Jadi semacam anggapan mempercayai hal-hal mistis itu dulu memang berkembang cukup pesat gitu. Sejak zaman kerajaan, sejak zaman kejawen, animisme, dinamisme itu berkembang pesat. Apa-apa selalu aja disangkutkan dengan hal-hal yang mistis gitu. Nah, dengan kehadiran pesulap merah ini, hal itu sedikit banyak akan berubah gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu tidak akan 100% menaruh kepercayaannya kepada hal-hal yang mistis. Jadi kalau dulu apa-apa disangkut pautkan dengan sesuatu yang mistis, kali ini mungkin akan ada alternatif lain gitu. Jadi perubahan pola pikir inilah yang aku soroti dalam peristiwa antara Marcel Radival dengan Samsudin gitu. Ini sesuatu hal yang menurut aku mencerahkan ya, mencerahkan. Karena ternyata tidak semua dukun itu memiliki kesaktian. Ternyata ada dukun-dukun yang menggunakan trik sulap dalam proses apa yang ia lakukan gitu ya. Maka ternyata hal-hal mistis kayak gini ini bisa dijelaskan dengan akal sehat ya. Bisa dirasionalkan gitu. Ada rasionalitas yang menjawab sesuatu yang kayaknya mistis, tapi ternyata kok setelah dijelaskan nggak juga mistis. Nah inilah yang kemudian membuat masyarakat Indonesia ini mulai mulai sadar gitu, mulai sadar bahwa kalau mengalami peristiwa apapun itu jangan langsung mengarah ke hal yang mistis, jangan langsung mengarah ke hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat gitu. Perlu adanya pemahaman terhadap peristiwa tersebut gitu. Bagaimana secara ilmiahnya, kalau persoalan sakit gitu, bagaimana penjelasan medis gitu. Kalau masalah hal lain ya, bagaimana penjelasannya dengan bidang-bidang yang lain gitu. Misalnya kayak bidang psikologis, bidang sains dan lain-lain. Aku senang sih dengan peristiwa ini sebetulnya sih. Hikmahnya mungkin itu ya. Hikmahnya ada perubahan budaya, ada perubahan common sense, ada perubahan perspektif masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hari ini. Entah itu masyarakat generasi milenial atau masyarakat yang generasi di jauh sebelum milenial, mulai berpikir tuh. Jadi nggak langsung apa-apa gaib, apa-apa mistis, nggak. Tapi mereka itu berpikir bahwa apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Aku senang gitu sih. Kesimpulannya, sebetulnya tadi udah banyak sih apa-apa yang aku bahas di sini ya. Ya teman-teman, aku pikir bisa menyimpulkannya sendiri. Ya, mungkin itulah akhirnya aku bikin konten ini juga sih. Akhirnya bikin konten soal pesulap merah dan Samsudin juga. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton. Terima kasih bagi teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa like-nya ya, kalau teman-teman suka. Jangan lupa berkomentar bagaimana pendapat teman-teman soal kasus ini. Apa yang bisa teman-teman atau kita ambil dari kasus ini. Dan kalau ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman kalian. Ya, itu aja dah di konten kali ini. Ya, moga aja konten ini bermanfaat bagi kalian semua. Makasih. See ya. Sampai jumpa di konten berikutnya.